Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalina Petra Anwar dengan NIM 2101301019, Program Studi Teknologi Informasi kelas TI 1B. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang modul 5 yaitu subnetting. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang subnetting yang di dosen pengampunya Bapak Hendrik Setiautomo STMMM SI. Jadi subnetting itu adalah proses untuk memecahkan atau membagi sebuah network menjadi beberapa network yang lebih kecil, atau subnetting merupakan sebuah teknik yang mengizinkan para administrator jaringan untuk memanfaatkan 32 bit IP address yang tersedia. Kemudian teknik subnettingnya itu dibatasi oleh kelas-kelas IP, kelas A, kelas B, dan kelas C yang sudah diatur. Untuk mengetahui bagaimana dari sebuah 32 bit IP address yang mewakili network ID dan bagian mana yang mewakili host ID dengan kelas IP address standar, hanya 3 kemungkinan network yang tersedia, 8 bit untuk kelas A, 16 bit untuk kelas B, dan 24 bit untuk kelas C. Jadi kita sudah mengetahui apa itu subnetting, kita akan membahas tentang fungsinya, yaitu mengefisiensikan alamat IP. Jadi penghematan alamat IP mengalokasikan IP address yang terbatas agar lebih efisien jika internet terbatas oleh alamat-alamat di kelas A, B, dan C. Namun hanya sedikit network yang memiliki host sebanyak 65.000 atau 16 juta dan network yang memiliki melebihi dari 254 device akan membutuhkan alokasi kelas B dan memungkinkan mengamburkan percuma sekitar 10.000 IP address. Kemudian, mengurangi traffic jaringan. Subnetting memastikan bahwa traffic yang diajukan untuk perangkat dalam sebuah subnet tetap berada di subnet itu. Setiap komputer akan memilih paket broadcast dari semua komputer dan server di jaringan, sehingga switch harus memindahkan semua lalu lintas ke port yang sesuai. Jadi, antara hasil subnet tanpa lalu lintas siaran atau informasi apapun yang tidak perlu diarahkan atau dipindahkan ke subnet lainnya, karena jumlah lalu lintas dalam setiap subnet berkurang, kecepatan setiap subnet meningkat, dan memudahkan kemacetan jaringan. Kemudian, meningkatkan keamanan jaringan. Jadi, untuk membagi jaringan Anda menggunakan router, untuk menghubungkan subnet melalui konfigurasi ACL pada router dan switch, akibatnya perangkat ini tidak dapat mengakses seluruh jaringan. Pemilihannya adalah membatasi akses ke sumber daya klien, nirkabel, memastikan bahwa informasi berharga tidak mudah diakses di lokasi terpencil. Setelah itu, mengoptimalkan kinerja dan kecepatan jaringan. Jadi, mengoperasikan semua device tersebut di dalam network ID. Cara TCP atau IP bekerja mengatur agar semua komputer network ID yang sama harus berada physical network. Yang sama juga physical network tersebut memiliki domain broadcast yang sama, yang berarti sebuah medium network harus membawa semua traffic untuk network tersebut, karena alasan kerja network biasanya disegmentasikan ke dalam sebuah domain broadcast yang lebih kecil, bahkan dari kelas C. Nah, tujuan dibuatnya subnetting ini yaitu untuk mengefisienkan pengalamatan jaringan, kemudian dapat membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork, kemudian untuk mengatasi masalah perbedaan antar hardware dengan topologi fisik jaringan. Kemudian, untuk membuat lebih efisiensi alokasi IP address, untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi terjadinya kongsi akibat terlalu banyak host dalam satu jaringan, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dari media fisik yang digunakan dalam satu network. Nah, di sini saya akan memberikan contoh konsep subnettingnya. Ini ada gang, contoh aja Gatot Subroto, dari nomor 1 sampai nomor 8. Nih,
Dah, ketika rumah di wilayah semakin banyak, kemungkinan menimbulkan keributan, kemacetan. Karena sehingga kita akan memecahkan kemacetan tersebut dengan cara mengoptimalkan transportasi, serta setiap gang memiliki privilege sendiri-sendiri dalam mengolah wilayah. Jadilah gambar seperti ini. Nih, di mencar-mencar. Nah, konsep seperti inilah dinamakan konsep subnetting. Di satu sisi ingin mempermudah pengolahan, misalnya ingin membagi kerja dan menjadi 3 divisi, seperti itu. Nah, kemudian masih mengikuti jalur analog yang seperti di atas ini tadi, diterapkan subnetting gambar di bawah ini. Jadi hampir sama gambarnya. Nih. Jadi di sini ini adalah yang sudah dipecah-pecah. Nih. Yang pertama itu jalannya, jalan analogi jalan Gatot Subroto ini diterapkan untuk jaringan seperti network dan host, sedangkan ketua RT, nih, ketua RT itu ini pergangnya itu sebagai broadcast. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pembahasan materi saya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.